Awal mula kejadian persekusi eksekusi di Jalan Lawaran Gabus ya bermula dari saudari IWW pulang dari Magelang ya, menjelang liburan Idul Fitri ya, sejak pertengahan bulan puasa sampai 2 minggu setelah Idul Fitri. Itu kita tidak tahu apakah transit di mana, tetapi pulang ke rumah itu dalam keadaan tergopoh-gopoh, diantarkan tukang ojek. Saya tidak tahu tukang ojeknya siapa, dan berboncengan dengan anak saya ya, pulangnya dengan Hilda Fitriayu Desmayanti. Ini jelas adalah suatu rancangan matang. Sepulang dari rumah belum terjadi sesuatu rehat atau dan sebagainya, saudari IWW ini mengajak keluar korban untuk diajak makan malam atau makan sore. Jadi diajak keluar ke Winong, ke Gabus atau ke Karaban. Jadi biasanya dengan saudara IWW kita ini makan malam di Karaban, yaitu pecel lele di depan pasar Karaban. Tetapi waktu itu kita hendak pengen makan nasi goreng di Man Pande Winong ya. Lalu setelah dari Man Pande Winong, karena dianggap tidak nyaman atau tidak memenuhi selera, meluncur ke Gabus, pengennya makan begitu di Gabus, nasi uduk atau makan rendang di Gabus. Tapi begitu sampai di Gabus, saudara IWW juga mengendap-endap berhenti di depan polsek. Itu pun sambil mencet-mencet HP terus, Pak. Setelah mencet HP, saudara IWW ini mengajak makan di Karaban. Jadi katanya nggak cocok, tidak selera, minta di Karaban. Jadi antara Gabus dan Karaban itu sudah ada rencana. Percobaan pembunuhan kepada saya, bukan kok saya yang membunuh saudari IWW. Jadi itu sudah diketik atau direncana, ada sesuatu diantaranya rencana-rencana yang tidak kita inginkan. Terbukti saudara IWW ya berhenti di saudara IWW berhenti di SMP, berhenti di sebelah selatan SMP Gabus sebentar ya. Setelah sebentar lagi kita berangkat ke sana lagi. Kita karena khawatir terjadi sesuatu, belok minta perlindungan kepada Bapak Muhid ya, seorang tokoh desa di sana. Kita minta tabayun, kita sedang halal bihalal dan tidak ada kejadian apa-apa di sana, hanya terjadi omong-omongan saja. Kita bercengkrama menyampaikan kebahagiaan tentang diterimanya PNS dan lain sebagainya, dan harapan ke depan untuk apa dan apa. Tentunya kita sampaikan semuanya kepada Bapak Muhid. Tetapi kesalahpahaman Bapak Muhid hanya menyampaikan sesuatu kata yang mungkin sangat menyinggung perasaan kami, dan terjadilah percekcokan kecil antara kami, dan kami bicara soal berapa banyak uang yang kamu habiskan. Dia katakan akan dibayar kabeh begitu. Berapa banyak uang yang kamu habiskan dari saya? Pertanyaannya seperti itu. Dan uang segitu banyak, cara nyaurnya bagaimana? Katanya mau dibayar kabeh begitu. Kalimatnya seperti itu. Nah, itulah pangkal pertama dari kejadian perkara persekusi itu. Jadi selang berapa menit kita amit pulang dari Bapak Muhid, goncengan begitu, Pak, sampai di pertigaan Mojolawaran, saudara IWW mencolot atau melompat dari sepeda motor, lalu disongsong oleh Bambang Permadi itu tadi, yang melakukan persekusi-eksekusi dan menganiaya saya dan nempeleng saya dan menyeret saya seperti nyeret maling. Lalu kita dibawa lagi ke rumah Bapak Muhid. Saya diinterogasi seolah-olah saya adalah bajingan pelaku kejahatan.
tas-tas saya digerogoni, seluruh HP disita, seluruh barang, dompet, semuanya yang isi saku saya disita, tas saya juga disita oleh Bambang Permati. Nah, dan saya juga disudutkan bahwa saya adalah calon masuk bui. Intinya saya melanggar hukum dan tersangka KDRT harus masuk bui sekian tahun. Itu yang selama ini saya keluhkan kepada kepolisian. Saya minta kepolisian mengungkap kasus ini secara baik-baik, secara jelas dan terukur, sekiranya dapat diselesaikan dengan cara yang bagaimana. Tentunya kita mengikuti kepolisian. Kalau diselesaikan secara hukum bagaimana, kalau secara administratif bagaimana, kalau secara adat atau secara restoratif of justice itu bagaimana. Kita menghendaki adanya suatu komunikasi dialogis, sinergis, dan komprehensif agar upaya penelusuran dan penyelesaian kasus yang menimpa saya ini atas perbuatan saudari Indah Widiawati dapat diusut sampai habis, ditusut tuntas, dan siapapun yang terlibat di dalam rekayasa mengotai mendalangi kasus ini dapat dituntut secara hukum. Demikian seluruh laporan ini saya sampaikan. Besar harapan saya atas kerjasama semua pihak, terutama dari tim pengacara, tim pembela, agar dapat membantu kami mendengarkan keluh kesah kami dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang menimpa kami. Demikian seluruh laporan kami sampaikan. Untuk penjelasan dan klarifikasi lanjutan kita menunggu jawaban atau balasan dari pihak kepolisian akan dibawa kemana ranah kasus ini. Demikian atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Saya sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.